Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat sore pemirsa. Gimana kabar Anda pada sore hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat seperti saya di studio pada sore hari ini. Walaupun cuaca agak mendung di luar, tapi kesehatan dan kebahagiaan itu perlu sepanjang hari. Seperti topik pada sore hari ini di Harmoni Bali, sehat dan bahagia sepanjang hari. Tentunya itu adalah keinginan dari setiap orang di dunia ini. Nah, untuk membahas topik kita pada sore hari ini, sehat dan bahagia sepanjang hari, sudah hadir 3 narasumber saya yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita, yaitu sehat, sekali lagi sehat dan bahagia sepanjang hari. Yang pertama ada Dr. Igusti Ngurahmade Bayuningrat, SPOG MM CHT, selaku dokter spesialis objin, kemudian hipnoterapi, dan juga penulis buku. Om Swastiastu, dokter. Om Swastiastu. Apa kabarnya? Iya, baik. Sehat, Dokter Bayu ya? Sangat sehat. Wah, biasa. ini kalau kita berbicara tentang sehat Iya. dan bahagia, selalu, apakah sehat dan bahagia selalu dibarengi nggak sih? Oh, berbeda. Dia memang salah satu kesehatan itu masuk bagian dari kebahagiaan sebetulnya ya. Tapi satu dengan yang lain itu berbeda. Beda ya? Itu yang kita bahas nanti. Oke, nanti kita akan bahas lagi nanti. Dan di sebelah Dr. Bayu tentunya sudah tidak asing lagi. Beliau merupakan motivator, dokter juga, penutur kejernihan dan penulis buku. Ada Dr. Wayan Mustika. Om Swastiastu, dokter. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore pemirsa. Baik, sehat juga kan? Pasti. Pasti ya, walaupun di luar hujannya deras banget tadi ya. Tapi tetap sehat. Ya. Baik. Dokter, nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi ya tentang sehat dan bahagia sepanjang hari ini sendiri. Dan kalau kita berbicara tentang sehat dan bahagia sepanjang hari ini, ya narasumber saya yang satu ini lagi, Bapak yang satu ini sudah tidak asing lagi, ada Bapak Gede Dermawan selaku pengusaha, dan nah ini dia praktisi makanan sehat tentunya. Om Swastiastu, Pak Gede. Om Swastiastu. Wah, Sekarang sehat juga ya. sehat. Sudah berapa lama sih kita nggak ketemu, Pak Gede? Kurang lebih setahun. Setahun ya, tapi masih tetap energik ya Pak Gede ya. Oke, Pak Gede, nanti kita berbincang-bincang mengenai, wah ini saya baru tahu ini, Pak Gede juga selaku praktisi makanan sehat, walaupun saya tahu juga beberapa tahun terakhir ini Pak Gede melakukan hidup sehat veget. Ya. Vegan ya, sebagai vegan. Oke, baik. Saya ke Dokter Bayu dulu deh. Dokter, Ya. sehat, bahagia. Ya. Nah, kalau kita definisikan secara umum nih, sehat itu apa sih? Ya, Dok? sebetulnya sehat sendiri itu banyak definisinya ya, tergantung buku mana yang dibaca. Kalau kita baca buku kamus besar bahasa Indonesia, sehat itu pengertiannya kondisi badan dan bagian-bagian tubuh itu dalam kondisi tidak sakit, alias sehat. Itu kalau di kamus. Kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 ya, 2009 maaf, itu ada namanya Undang-Undang Kesehatan. Di situ disebutkan bahwa sehat itu adalah suatu kondisi sebetulnya, kondisi sehat secara fisik, secara psikis ya, dan secara sosial. Oke. Ya, sehingga orang itu mampu untuk melakukan upaya untuk secara berjuang secara sosial juga, secara ekonomi juga. Itu pengertian undang-undangnya. Tapi kalau pengertian dari apa yang disebut dengan istilahnya sehat yang berdasarkan berdasarkan hal-hal yang lain itu banyak sekali sih sebetulnya ya. Itu yang kita bisa kutip. Artinya kalau disimpulkan dari dua pendapat tadi, sebetulnya sehat itu tidak hanya ditinjau dari sisi fisik saja sebetulnya. Dia harus ditinjau dari sisi psikologis juga ya, psikis, dan sehat secara sosial, artinya interaksi kehidupan sosial orang-orang tersebut. Gitu. Nah, sehingga dia mampu untuk melakukan upaya atau aktivitas yang optimal gitu untuk kehidupannya. Iya, tapi kebanyakan masyarakat kita yang beranggapan bahwa ketika ditanyakan apa kabarnya, sehat secara fisik, oke, benar. Biasanya yang sering terjadi justru persoalan fisik saja yang dibahas. Padahal sebetulnya dominan dari penelitian ini diungkapkan hampir sekitar 91,7% itu gangguannya lebih banyak ke persoalan psikologis sebetulnya. Nah, itu penelitian yang ada di Bandung, penelitiannya itu. Kemudian ada beberapa penelitian lain juga yang mendapatkan rentang yang bervariasi persentasenya. Ada yang dari 17,6% dan sebagainya. Itu yang disebut sehat. Ya.
Dan banyak hal ya, tergantung aspek yang mana yang ingin disampaikan seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas lagi, Dr. Mustika juga dan Pak Gede. Nanti kita akan bahas lagi tentang topik kita sehat dan bahagia sepanjang hari. Pemirsa jangan kemana-mana, karena sesaat lagi tentunya kami akan kembali dengan sehat dan bahagia sepanjang hari. Masih bersama 3 narasumber saya yang sudah hadir di studio. Dan kami nanti juga akan mengundang Anda untuk berbagi di sini, sharing di sini di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Dan ini kabar gembira. Nanti para penelpon yang sudah masuk sini akan mendapatkan hadiah buku-buku yang sangat berharga ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Ada bonusnya loh, Jeng. Kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Yang bener? Masa sih? Bener. Saya janji deh. Yang lain masih obrol janji, tapi Cefuk sudah memberi bukti. Cefuk memberi bukti, bukan janji. Beras Piala Dunia, satu-satunya beras berkualitas dunia, lolos uji kesehatan tanpa pemutih atau Baiklin. Agen resmi temukan hanya di Kristal, Jalan Kargo Permai nomor 4, Gatot Subroto Barat, Denpasar, Bali. Menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan, Optik Sahabat bagi-bagi hadiah. Dapatkan 8 sepeda motor, 20 smartphone, 100 LED TV, 200 rice cooker, dan 1.200 arloji hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, optik pilihan kita bersama. Udah main? Udah main? Yendot segar, kamu hard center. Saksikan Bonres Inovatif Balian Alihan 24 Desember Raoge. Acara ini disponsori oleh Ya, sehat dan bahagia sepanjang hari adalah topik kita pada sore hari ini. Sekali lagi, kami nanti akan mengundang Anda untuk sharing di sini, berbagi di sini, untuk mendapatkan hadiah buku yang tentunya sudah ada di depan saya. Ini ada 4 buku nih, walaupun saya cuma pegangnya ada 3. Ini ada buku dari Dr. Mustika, Pesan Langit dan Bumi di Saat Semesta Bicara, kemudian Berguru pada Langit dan Bumi. Tentunya ada buku juga dari Pak Gede Dermawan, Mudahnya Jadi Pengusaha. Baik, nanti ya di sesi berikutnya. Dan kalau kita berbicara tentang kesehatan, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Bayu, ternyata sehat itu berkaitan dengan fisik, psikis, dan juga sosial. Nah, kalau kita sudah sehat secara ketiga, itu tadi dokter kaitannya dengan fisik, psikis, dan sosial, apakah akan tercapai kebahagiaan? Tapi sebelum kita ngomongin kebahagiaan, gimana caranya bisa bahagia? Ini secara umum nih bahagia itu apa sih, dok? Ya, kembali ke definisi bahagia dulu ya. Yeah. Sebetulnya banyak teori tentang kebahagiaan itu, tapi ada satu yang saya petik, intinya adalah perasaan yang menyenangkan sebetulnya. Perasaan yang menyenangkan, di situ ada nilai ketenangan, ada nilai kedamaian di situ. Nah, nanti mungkin dalam sesi ini kita akan bahas, karena beliau juga sudah hadir, pembicara top khusus kebahagiaan beliau adalah Dr. Wayan Mustika, mungkin bisa memberikan gambaran yang lebih jelas lagi tentang persoalan kebahagiaan dan kesehatan. Baik, Dr. Mustika, bahagia ini tentunya setiap orang pengen dong hidup bahagia dalam kehidupannya. Nah, ini sebenarnya aplikasi di lapangan itu apakah setiap orang selalu terlihat bahagia dalam artian secara fisik, kemudian apa yang harus dilihat? Bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut? Iya. Ada yang menilai orang itu berbahagia dari posisi dagu. Posisi dagu. Kebanyakan dagu itu dilihat kalau dagunya begini, sudah turun sedikit ini, itu tanda-tanda dia kurang bahagia biasanya. Kalau dagunya sudah begini, dia sudah melihat-lihat setinggi apa gedung bertingkat yang saya bisa bangun atau saya bisa pergi naik kapal apa gitu. Jadi kalau orang sudah datar begini, kadang-kadang masih ragu-ragu nih, masih kemana. Baik. Saya akan perhatikan teman-teman saya nanti ya, tadi dagunya ya ternyata. Dagunya. Kalau orang sudah nunduk, jalannya nunduk, turun begini, tanda-tanda dia masih nyari recehan siapa tahu jatuh. Gitu. Jadi gini,
kesehatan dan kebahagiaan. Jadi kalau orang ngomongin sehat, sesungguhnya tadi itu kan ada kesehatan holistik. Ada sehat fisik, sehat pikiran, sehat jiwa. Jadi ada orang yang secara fisik kelihatannya sakit, kelihatannya ada penyakit, tapi ketika dia tidak merasa sakit, dia sehat. Nah, karena apa? Kadang orang merasa dirinya sakit, padahal sesungguhnya secara fisik diperiksa oleh dokter semuanya normal, semuanya dalam batas sehat. Tetapi ketika orang yang merasa sakit, ini yang bahaya. Ya, jadi rasa sakit itu memang merasa sakit itu lebih berat daripada sakit itu sendiri. Kalau sakit kan memang orang normal kan, kalau kita tidak sakit berbahaya justru. Karena sakit adalah mekanisme pembelaan diri kita untuk melakukan penyembuhan. Kalau tidak ada sakit tidak ada penyembuhan. Jadi orang berbahagia juga begitu. Berbahagia itu sumbernya banyak. Ada sumber di luar, ada sumber di dalam. Nah, kebanyakan kita mencari sumbernya di luar. Jadi kalau sumbernya di luar, kita mensyaratkan kebahagiaan kita. Jadi misalnya kalau sumbernya ada pada mobil, jadi kita mensyaratkan, saya akan bahagia kalau saya punya mobil ini atau punya kendaraan ini dan seterusnya. Akan terjadi peningkatan. Karena apa? Mobil produksi ini tidak akan pernah berhenti mutunya. Jenis-jenis yang tidak pernah berhenti. Jadi kita tidak bisa membatasi diri kita dengan sumber kebahagiaan di luar itu. Tetapi kalau mencari sumber kebahagiaan di dalam, kita menemukannya pada hormon serotonin yang ada dalam otak kita. Ada hormon serotonin yang disebut dengan hormon bahagia. Jadi ada orang meditasi mendalam untuk mendapatkan semprotan serotonin itu. Ada orang melakukan yoga ketawa. Jadi dengan tertawa tanpa mencari pemicu apapun untuk tertawa, dia hanya tertawa ya, just laugh. Kemudian apa yang terjadi? Terpiculah hormon serotonin dalam dirinya. Hormon itu yang menyebabkan sensasi kebahagiaan pada orang yang mengalaminya. Dan ini tentu ketagihan. Tapi saran saya jangan sampai ketagihan hormon serotonin ini dengan tertawa. Nanti bukan ditangkap kita oleh polisi karena overdosis, tapi ada petugas rumah sakit jiwa yang menangkap kita. Jadi begitu, simpel sesungguhnya. Kalau melihat kata bahagia, kalau orang mau berbahagia, gampang. Kata bahagia itu sendiri dibagi menjadi kata bahagia. Jadi bahagia itu artinya bahagia. Jadi kalau orang mau bahagia, gampang. Ada kesedihan, berbagilah. Ada beban, berbagilah. Ada berkah, berbagi juga. Nah, contohnya begini, kalau orang kaya tidak bisa berbagi, itu tidak ada gunanya. Anggaplah kita punya miliaran atau triliunan uang, tapi kita sendirian di tengah hutan Amazon, apa gunanya? Ya. Jadi orang kaya itu ketika dia membagi keberhasilannya, dia menunjukkan dirinya, menunjukkan kesuksesannya, itulah kebahagiaan. Jadi inti bahagia adalah berbagi, ya. Jadi kesedihan pun harus dibagi. Berbagi. Setiap orang kan mengalami kesedihan, kemarahan, kebencian dan sebagainya. Berbagi. Dengan demikian kalau kita sudah berbagi, setidak-tidaknya ada beban batin kita yang dikurangi. Itu syarat-syarat untuk mendapatkan kebahagiaan dari dalam. Berbagi. Baik, itu dari dalam. Ya. Nah, dari luarnya sendiri. Kalau dari luar jangan punya. Kalau punya mobil berbagi ya bagus juga. Tapi kalau punya lebih boleh ya. Boleh. Baik. Nah, itu dia. Ternyata bahagia itu sendiri harus berbagi. Ketika kita berbagi, kebahagiaan itu akan muncul ya, Dok. Termasuk apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari berbagi itu. Berbagi. Bagi ya, gitu. Bagi kan ya, harus bagi. Ya. Berbagi dengan mereka ya tentunya. Baik. Nah, saya ke Pak Gede Dermawan ini. Kalau kita lihat sekilas Pak Gede ini sendiri, ini kelihatan tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa yang namanya kecewa nih. Bahagia selalu dilihat dari bisa dikatakan kalau kita ngobrol sama Pak Gede ini sendiri. Pak Gede, selaku praktisi makanan ini sendiri, ini makanan sehat itu menurut Pak Gede apa sih? Terima kasih Pak Karang. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun berada. Ini adalah topik yang pertama kali saya ikut serta di dalamnya. Biasanya sebelumnya kan bisnis. Nah, saya dari sisi makanan saya berubah pola makan saya 14 tahun yang lalu. Itu terinspirasi dari Sadguru, ya orang-orang suci, para awatara. Jadi saya baca bukunya, itu ternyata mereka membahas tentang welas asih, cinta kasih, belas kasih, kasih sayang. Terus yang kedua, karena saya 14 tahun yang lalu saya langganan dokter. Artinya untuk dicek tubuh saya setiap minggu dengan berbagai alat yang menempel di tubuh saya. Waktu itu saya masih belum punya pacar ya, apalagi istri ya.
Jadi memprihatinkan situasi kondisi saya waktu itu. Saya bekerja, mendapat uang. Setiap minggu saya dipasangi alat oleh dokter ahli dalam di Jalan Gunung Agung itu. Saya ingat sekali itu karena pernah mengalami kondisi sakit yang terlalu lama, bahkan terlalu membosankan ketika itu. Akhirnya mulai saat itu saya berubah hidup saya, pola hidup sehat, jadi bervegetarian pada saat itu. Ada dua lah, inspirasi dari orang suci dan inspirasi dari keadaan saya yang sakit-sakitan ketika itu. Dokter tidak mampu waktu itu menyembuhkan, akhirnya saya cari dukun, balian, Bali dan Islam juga ada. Ingat sekali tahun 94 kejadiannya itu. Jadi gara-gara pernah mengalami, saya akhirnya sekarang sangat dalam situasi kondisi apapun saya akan hidup pola hidup sehat saya. Itu salah satunya bervegetarian. Ya, memang setelah saya pelajari secara lebih dalam, vegetarian itu sangat menguatkan diri saya bahwa apapun yang terjadi, situasi kondisi apapun yang terjadi di luar sana atau kondisi yang terjadi dalam diri saya, tetap saya harus vegetarian. Pernah ketika waktu masa bangkrut saya itu ada seseorang yang bilang saya itu bangkrut gara-gara tidak makan daging itu. Waktu itu semakin digituin saya semakin ingin membuktikan bahwa bervegetarian itu adalah salah satu cara juga untuk meraih kesuksesan menurut saya. Sukses fisik, sehat maksudnya, sukses secara finansial dan rohani. Baik, Dokter Mustika, ini ketika Pak Gede mengatakan bahwa dalam keadaan bangkrut beliau juga bisa bangkit. Ini dokter, dalam keadaan apapun kita harus selalu bahagia. Iya. Iya. Hari ini saya ketemu anak-anak di rumah. Ketika terang, matahari panas, mereka bermain-main. Dan ketika hujan, mereka juga bermain-main. Jadi sementara waktu itu ketika saya ada kerjaan, ketika hujan saya mulai begini, aduh kok hujan gitu. Tapi anak-anak saya biasa. Hujan dia bermain, terang dia bermain. Jadi kebahagiaan itu sesungguhnya adalah bagaimana kita menyikapi keadaan yang terjadi. Apapun itu. Makanya orang Bali, tetua Bali mempunyai ajaran yang bagus sekali untuk selalu berbahagia di segala keadaan. Karena itu topik kita hari ini. Dengan satu kata saja, agat. Agat. Apapun situasinya dia akan mencari apa sih yang bisa disyukuri dengan kata agat itu. Itu. Jadi sama dengan cerita begini, ada seorang yang naik jatuh dari jurang. Dia sampai akhirnya berpegangan pada sebuah akar pohon. Begitu mau naik, di atas ada ular. Begitu mau turun, di bawah ada harimau menunggu. Apa yang dia lakukan? Di bawah mati, di atas mati. Lalu dia melirik-lirik sekitarnya, ada pohon stroberi. Dia tertawa menikmati pohon stroberi. Tidak memikirkan apa yang terjadi ketika dia jatuh atau ketika dia naik. Jadi dia menyempatkan diri untuk berbahagia pada saat itu, pada apa yang bisa membahagiakan. Nah itu sesungguhnya. Jadi setiap orang itu, kalau saja Pak Gede tidak pernah mengalami kebangkrutan, dia tidak akan menjadi pengusaha hebat hari ini. Jadi itu. Jadi dia bahagia karena bangkrutnya. Kalau saja tidak bangkrut, tidak akan menjadi penulis buku yang hebat dan menjadi pengusaha yang hebat. Baik, berbicara tentang kehebatan, ini banyak sekali masyarakat kita yang menganggap bahwa kalau kita sudah berhasil, itu membuat seseorang menjadi bahagia. Bisa dikatakan demikian, dokter. Baik, nah dokter Bayu, kita hubungkan lagi dengan apa yang dokter lakukan selama ini, selalu membantu ibu-ibu yang ketika mengetahui bahwa dirinya hamil, itu bahagianya sangat luar biasa sekali. Tapi di balik kebahagiaan itu mungkin saja ada kecemasan, ketakutan dari para ibu-ibu hamil itu sendiri. Ini bagaimana nanti kehamilan saya, persalinan saya ini? Apakah sering ditemui hal seperti itu, dok? Nah, ini yang sering jamak terjadi ya. Kalau kita sebut sebagai suatu yang hampir setiap saat kita jumpai. Walaupun dibilang ibu ini sangat tenang menghadapi kehamilan, ibu ini sangat siap menghadapi kehamilan, tetap ada sisi kecemasan. Bahkan yang miris kan ketakutan ini. Nanti saya melahirkan gimana ya? Saya sesar aja deh, karena takut nyeri. Saya sesar aja supaya nanti saya tidak merasakan sakit. Nah itu yang sering terjadi. Dan kecemasan itu sering timbul di awal-awal kehamilan biasanya. Di trimester awal kehamilan atau di 3 bulan pertama. Nah ini dampak yang muncul biasanya pada kasus-kasus kehamilan adalah dia akan merasakan sangat mual tanpa sebab yang jelas. Walaupun secara kita ketahui bahwa kehamilan itu terjadi proses perubahan hormonal yang sangat banyak di dalam tubuh si ibu ini. Nah itu salah satu memang peran dari hormonal bisa menimbulkan keluhan yang tadi. Cuma persoalan kecemasan ini hendaknya jangan membuat ibu ini menjadi takut dan khawatir menghadapi kehamilannya. Bahkan siap menghadapi persalinannya.
inilah yang kita ingin sampaikan bahwa apa yang terjadi sebetulnya adalah hal yang normal dan alamiah saja sebetulnya. Jadi kehamilan itu kan memang diinginkan ya pada kasus yang memang menginginkan kehamilan. Tapi justru pada yang menginginkan kehamilan juga sering muncul perasaan cemas dan ketakutan itu. Apalagi yang tidak menginginkan kehamilan, tentulah akan lebih berat lagi kecemasan dan ketakutannya. Nah, bagaimana kita menjembatani hal yang demikian ini? Nah, inilah peran edukasi itu penting, kemudian peran mengembangkan wawasan yang ingin kita sampaikan ke ibu-ibu hamil ini untuk bagaimana kita caranya menghadapi kehamilan dan persalinan. Sebetulnya intinya adalah ibu hamil itu adalah suatu kondisi yang normal dan biasa saja sebetulnya. Tidak ada hal eksklusif di situ. Tapi kita sering memperlakukan ibu hamil ini seperti sebuah emas ya atau bahan yang porselin yang mudah jatuh, gitu ya, pecah gitu ya. Padahal sebetulnya sangat natural sekali, sangat alamiah sekali. Bukan suatu hal yang harus menjadi ketakutan yang berlebihan di situ. Nah, adapun ibu hamil ini datang ke dokter, itu sebetulnya dia bukan sakit. Dia kan datang untuk memeriksakan kehamilan. Tapi yang terjadi di masyarakat kita juga dan kita sendiri kadang-kadang menimbulkan stigma yang berbeda. Oh, jangan-jangan nanti sakit begini, lebih banyak jangan-jangannya ketimbang karena masyarakat yang sesuatu hanya melihat ketika kita datang ke dokter saja, pasti sakit. Iya, karena itulah image bahwa dokter itu selalu berkonotasi dengan hal-hal yang berbau sakit. Dokter, ada nggak sih hubungannya dengan apa yang dirasakan oleh seorang ibu yang sedang hamil dengan yang dikandungnya, hubungannya dengan janinnya? Justru itulah yang perlu kita sampaikan, bahwa memandang kesehatan seperti tadi itu kan harus holistik ya. Memandangnya secara fisiknya bagaimana, kemudian secara psikologisnya bagaimana, dan hubungan sosialnya bagaimana. Nah, terutama pada kasus kehamilan seperti ini kan korelasi ke bayi karena berinteraksi langsung lewat darah ibu ya, lewat tali pusar itu. Otomatis apa yang ibu pikirkan, apa yang ibu rasakan, itulah yang juga dirasakan oleh si bayi ini. Makanya betul tentu kita mengatakan hati-hati berbicara, hati-hati melakoni atau bertindak begitu ya selama kehamilan. Itu hal-hal yang memang berkorelasi langsung terhadap kondisi si janin nantinya. Nah, tentu kan tidak dilihat serta-merta saat itu, tapi dampaknya akan muncul setelah si anak ini bisa mengungkapkan apa yang menjadi atau bisa berbicara apa yang ingin dia sampaikan. Nah, itu korelasinya yang sudah diteliti oleh di banyak negara yang memang sangat berperan penting, terutama peran-peran psikologis ini ya terhadap kasus-kasus fisik pada ibu hamil ini. Jadi ketika ibu hamil seharusnya lah perasaan berbahagia yang harus ditimbulkan. Itu yang ingin kita bagi, bahwa ini kan tadi konsepnya adalah sesuatu yang natural dan alamiah saja sebetulnya. Tidak ada yang perlu ditakutkan kok. Kenapa harus membuat diri tersiksa dengan kehamilan itu? Dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa di sesi berikutnya. Kita masih berbincang-bincang mengenai sehat dan bahagia sepanjang hari tentunya. Dan sekali lagi silakan Anda bisa bergabung bersama kami nanti di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Nah, bagi Anda yang berhasil masuk ke sini kemudian berinteraksi dengan para narasumber kami pada sore hari ini akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Itu ada buku dari Dr. Wayan Mustika dan juga ada dari Pak Gede Dermawan. Kami akan kembali sesaat lagi. Menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan, Optik Sahabat bagi-bagi hadiah. Dapatkan 8 sepeda motor, 20 smartphone, 100 LED TV, 200 rice cooker, dan 1.200 arloji hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, optik pilihan kita bersama. Bombay Gordon House of Interior menyediakan berbagai bahan interior dan dekorasi untuk Anda dengan harga pabrik atau grosir dan bergaransi. Alamat Jalan Raya Puputan nomor 8 Kompleks Rukan Niti Mandala Renon Denpasar, telepon 0361 245 184. Kali ini saya berada di Wantilan Banjar Adat dalam Desa Petak, Kaje Gianyar, Pecalang Banjar Petak.
Sekatruna Banjar Penyembahan. Pecalang Banjar Mantring. Mengenalkan kain endek sejak dini. Ikuti Fashion Endek Bali Top Model 2015, Sabtu 17 Januari 2015, bertempat di Sankara Resto, Jalan Danau Toba nomor 7 Sanur, Denpasar. Ada kategori SD dan SMA. Pendaftaran 1 Desember 2014 hingga 14 Januari 2015 di resepsionis Bali TV, Jalan Kebo Iwe nomor 63A, Denpasar. Informasi di 0361 427 372. Facebook. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Harmoni Bali. Tentunya sehat dan bahagia sepanjang hari adalah topik kita pada sore hari ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk mendapatkan kenang-kenangan berupa buku yang sangat luar biasa sekali. Ini dari Dr. Wayan Mustika dan juga ada buku dari Bapak Gede Dermawan di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Saya ke Pak Gede dulu deh. Pak Gede ini sebagai seorang pengusaha yang selalu aktif setiap harinya ke sana kemari ngurus proyek, kemudian ini apa hubungannya dengan makanan sehat itu? Apakah berpengaruh terhadap aktivitas Pak Gede? Wih, 100% ya. Saya pernah tidur hanya 3 jam, 4 jam. Saya sengaja memilih makanan dan minuman yang sehat-sehat saja. Karena pernah mengalami sakit 14 tahun yang lalu yang sangat memprihatinkan ya. Jadi tapi kalau kita mau sehat, tidak hanya dari makanan dan minuman, pikiran kita pun harus memancarkan selalu energi positif, energi baik. Jadi kalau cara saya lakoni kehidupan saya supaya selalu sehat dan bahagia setiap hari itu dengan menyadari setiap hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara sadar dan bijaksana. 100% bulat konkron ada saat ini. Saya punya masa lalu yang luar biasa juga seperti teman-teman yang lain. Namun saya berdamai dengan masa lalu, saya ada saat ini. Itu juga makanan itu, makanan pikiran. Bukan hanya makanan yang berupa vegetarian atau air yang saya produksi air ajaib itu. Itu kan untuk fisik itu. Kalau untuk pikiran ini penting sekali. Saya sering sekali melakukan aktivitas yang menurut kebanyakan orang itu konyol, yaitu tersenyum sendiri. Sengaja. Saya tersenyum sendiri sengaja, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Di mobil tersenyum sendiri, tidak ada pemicu apapun. Sengaja. Nyata seperti Pak Dr. Wayan Mustika tadi sebutkan, itu menghasilkan zat serotonin. Dan saya sengaja itu tersenyum dan tertawa. Tidak perlu partner saya tertawa, tidak perlu orang lucu di hadapan saya terus tertawa. No, saya tersenyum dan tertawa itu kan free, gratis, dan itu ternyata membuat energi saya walaupun telat tidurnya jam 2 dini hari, pagi jam 6 bisa bangun selalu powerful, selalu peak performance. Karena fisik saya kasih makanan dan minuman yang sehat ya. Terus pikiran saya kasih juga makanan dan pikiran sehat. Jiwa saya juga saya kasih makanan nutrisi yang sehat, yaitu selalu berpikir dan berperasaan baik, membaca buku-buku yang meneduhkan, menyejukkan, yang membuat kita tentram, lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia, lebih harmonis. Pokoknya semua panca indera saya kasih nutrisi yang sehat walafiat, sehat lahir batin. Baik, Dokter Bayu, kita kembali ke topik yang Dokter sering tangani, yaitu tentang ibu-ibu hamil sendiri ya. Dan tentunya seorang ibu wanita yang hamil itu sendiri kan perlu nutrisi yang banyak sekali, dalam artian banyak sekali yang harus dikonsumsi. Ini apa ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh seorang Bapak Gede yang 14 tahun yang lalu sudah merubah pola makannya dengan vegan? Ini bolehkah seorang ibu hamil dengan vegan sendiri? Ya, nah ini unik apa yang disampaikan atau diungkapkan oleh Pak Gede Dermawan tadi ya, bahwa sebetulnya kita kan tidak membedakan nutrisi ini untuk laki dan nutrisi ini untuk perempuan, kan tidak ada bedanya, termasuk juga untuk kehamilan. Seperti prinsip tadi, ibu hamil itu bukan orang sakit. Secara logika, kalau bukan orang sakit, makannya harus berbeda, kan tidak.
Makannya apa? Bukan hal yang eksklusif juga, yang biasa-biasa saja kan, yang wajar dikonsumsi gitu. Asal bukan alkohol, bukan rokok, yang begitu, ya. Termasuk aktivitas. Kalau aktivitas hal-hal yang wajar, jangan sampai nanti karena takut seperti porselen tadi takut pecah ya, jadi takut melakukan aktivitas. Misalnya satu contoh, jangan bepergian ke sana ya nanti jatuh, terpeleset misalnya kayak begitu. Padahal sebetulnya justru saat kehamilan harus beraktivitas. Tapi aktivitasnya yang tidak ekstrim, bukan es krim ya, yang tidak ekstrim. Ya, yang tidak ekstrim itu jangan panjat tebing gitu ya, atau naik motor cross gitu kan, jangan. Jangan ya, itu yang ekstrim. Yang biasa-biasa, yang keseharian dilakukan. Jalan kaki misalnya sehat, jalan kaki sehat ya. seperti biasa, misalnya memasak dan sebagainya, menyapu. Jadi jangan takut nanti kehamilan bak porselen nanti, takut jatuh pecah gitu ya, padahal tidak sebegitunya gitu. Jadi itulah yang sering menimbulkan kecemasan sebetulnya, karena terlalu menganggap eksklusif gitu, eksklusif padahal sebenarnya biasa-biasa saja. Jadi kehamilan itu adalah suatu hal yang normal, yang wajar. Ada nggak sih jenis makanan yang harus dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi oleh seorang ibu yang hamil? Ya, yang tertentu seperti tadi diungkapkan persoalan alkohol misalnya jangan ya, itu kan di luar kebiasaan sehari-hari kita yang mengonsumsi alkohol ya. Tadi disebutkan vegan ini boleh nggak hamil gitu ya? Tentu boleh. Apalagi sekarang kan ada undang-undang hak reproduksi namanya, tidak boleh melarang orang untuk boleh hamil dalam kondisi apapun gitu, nggak boleh. Nah, kita bisa kena undang-undang hak reproduksi namanya. Nah, termasuk vegan ini, tapi ada catatannya. Vegan yang mana yang boleh hamil? Nah, misalnya satu contoh, kalau dia masih mengonsumsi telur, nah itu boleh. Kalau masih mengonsumsi susu itu boleh. Tapi kalau yang full vegan, hati-hati, bukan tidak boleh. Ini seperti tadi prinsipnya hak reproduksi ya. Bukan tidak boleh. Yang pure vegetarian itu tidak boleh hamil misalnya begitu, salah. Boleh dengan catatan perlu didukung oleh konsumsi-konsumsi yang lain atau nutrisi-nutrisi yang lain. Biasanya paling sering apa yang terjadi pada kasus vegan murni? Misalnya dia sering menderita yang namanya kekurangan atau defisiensi zat besi misalnya. Nah, ini kan konsumsi zat besi kan sangat diperlukan pada kehamilan. Nah, itu ada caranya untuk supaya tidak terjadi defisiensi itu atau kekurangan itu. Bukan berarti yang bukan vegan pasti normal zat besinya, tidak juga gitu. Jadi semuanya harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu baru bisa mengkriteria mana itu. Baik dokter, kita terima penelpon yang pertama dulu. Ada Pak Agus di Nusa Dua. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Agus. Iya, saya mau bertanya nih ke dokter. Ya, Pak Agus. Silakan Pak Agus. Halo. Halo. Ya, Pak Agus, silakan. Ya, kalau orang yang suka makan malam cenderung bisa kena diabetes. Apa betul itu dok? Orang. Ya, di atas jam 10 gitu loh. Malam. Ya. Baik. Hanya itu ya mungkin. Baik, terima kasih Pak Agus. Pertanyaannya singkat, padat, dan jelas ini. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Ada Pak Sutaya di Singaraja. Saya sudah tahu. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Sutaya. Ya, selamat sore Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabarnya? Sehat Pak Sutaya? Bahagia hari ini? Sehat ya. Bahagia juga? Sehat. Antum ya? Yes, silakan Pak Sutaya. Ya, saya sharing ya sedikit ya. Ini sedikit ada mungkin perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber ya tentang masalah bahagia Pak. Dan terus terang aja, saya kira semua orang ingin menjadi bahagia ya. Dan di sini hanya itu untuk mencarinya ini berbeda-beda. Ada yang menilai bahwa untuk bahagia itu supaya bisa memiliki material ya. Nah, seperti tadi mobil itu bisa bahagia, ataupun mungkin barang-barang yang lain tuh dari tingkat bawah sampai tingkat tinggi gitu. Nah, yang tadi dikatakan bahwa bahagia itu bisa dari dalam dan dari luar. Nah, kalau menurut saya Pak, jadi bahagia itu hanya bisa itu ya dari dalam Pak. Kalau kita keluar, nah ini, sepertinya mungkin bisa saja bahagia sesaat gitu. Itu karena, apalagi di zaman sekarang. Jadi namanya, jadi keinginan. Ingin punya mobil. Nah, kadang-kadang jadi orang, jadi yang melakukan sesuatu untuk punya mobil sampai dia ke hal yang negatif tuh kadang-kadang. Sehingga bermasalah. Bukan bahagia yang ditemukan, tapi justru
ya masalah yang ditimbulkan. Nah kalau ke dalam, nah ini ya sudah bertentu itu harus juga didasari dengan beberapa faktor. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gede itu mungkin dari makanan vegetarian, sering meditasi, sering sembahyang. Nah, tidak segampang mungkin ya di dalam, tidak segampang itu, tapi kita punya wawasan memaknai hidup ini ya seperti apa. Nah, mungkin kalau dalam ini mungkin kelompok ya spiritual bisa betul-betul dia memaknai dan bisa dia itu merasakan kebahagiaan. Nah itu pertama. Terus yang kedua Pak, saya ingin bertanya ini, jadi pada Bapak dokter ya. Jadi, nah kalau mengidap penyakit jantung dan paru, jadi kalau kita melakukan jadi pola hidup seperti ya vegetarian, apakah tidak bermasalah Pak? Oke. Ya, sekian, makasih. Baik, terima kasih. Ini kita jawab sekaligus ini dari Pak Agus dan juga Pak Sutaya tentang kesehatan nih, Dokter Bayu. Iya. Kalau makan malam di atas jam 10, apakah itu bisa mengakibatkan riskan orang mengalami diabetes itu sendiri? Ya ini sih sebenarnya di luar topik kita ya, tapi kehamilan kita ya. Tapi enggak apa-apa, kita sharing aja ya. Seperti tadi kan salah satu konsep bahagia kan bahagia kan gitu ya. Kita bagi pengetahuan yang kita punya, nanti tinggal ditambahkan dengan teman-teman yang lain. Kalau saya punya pemikiran seperti ini, kalau secara medis memang antara makan pagi, siang dan malam, kalau yang tidak punya penyakit diabetesnya tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Apalagi makanan malam sering menimbulkan katanya pemicu kegemukan gitu ya. Nah, mungkin ada betulnya, tetapi perlu ditelusuri pada kasus apa gitu mungkin. Mungkin sharingnya seperti itu. Nah. Tapi kalau apakah tadi makan malam ini juga bisa menimbulkan persoalan diabetes, nah coba dilacak dulu apakah ada kans diabetes apa tidak. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah ini pertanyaan Pak Sutaya juga mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan saya tadi, ini dengan kehamilan apakah bisa dengan vegan itu sendiri, dan Pak Sutaya menanyakan tentang jantung dan paru-paru itu sendiri, hubungannya dengan makanan vegan itu sendiri. Ya ini untuk sharing lagi, saya bukan spesialisasi saya bukan di penyakit jantung, tapi saya berbagi bahwa intinya adalah nutrisi yang terbaik yang kita berikan ke tubuh, itulah yang akan memberikan manfaat sebetulnya. Tapi kalau nutrisi yang diberikan tidak tepat, artinya sebagai kontraindikasi pada kasus-kasus tertentu, misalnya penyakit jantung, ya itu yang bermasalah. Itu secara umum seperti itu. Nah pada kasus ini kan kita nggak tahu jenis penyakit jantung yang mana yang disampaikan Pak Sutaya. Kalau itu penyakit jantung oleh dampak dari diabetes misalnya, tentu pola makan yang manis. Nah ini hendaknya diperbaiki pola makannya atau dikurangi hal-hal yang yang berasa manis ini. Nah tentu tidak cukup hanya melakukan diet saja, tentu harus dikombinasi dengan olahraga misalnya, atau melakukan yang namanya tes atau pemeriksaan gula darah yang tepat gitu. Ada namanya tes gula darah puasa atau tes namanya gula darah 2 jam pasca puasa makan gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Oke, saya ke Dr. Mustika. Baik, Dr. Mustika, ini Pak Sutaya sharing tadi mengatakan bahwa ini kebahagiaan seperti yang Dr. Mustika katakan bisa didapatkan dari dalam dan dari luar. Ternyata kata Pak Sutaya ini kalau dari luar itu hanya kebahagiaan sesaat, kebahagiaan semu itu bisa dijelaskan, Dok? Iya, betul. Saya lebih biasanya memilih untuk jalan tengah. Jalan tengah itu begini, bahwa ada orang mencari kebahagiaan di luar boleh, mencari di dalam boleh. Cuman seperti disampaikan Pak Sutaya tadi, begitu kita mencari kebahagiaan di luar, memang selalu terbatas. Terbatasnya begini, misalnya mobil, seberapa lama kita, waktunya yang terbatas. Nah, jadi begitu ada hal baru lagi, kita akan mencari yang baru terus. Itu yang membuat pencarian keluar itu akhirnya tidak ada batasnya, tapi rasa puasnya terbatas, kebahagiaannya terbatas, tapi pencariannya tak terbatas. Jadi setelah kita misalnya punya rumah segini, kita ingin lebih bagus lagi, seterusnya, dan tidak ada habisnya. Itu yang tak terbatas. Jadi kapan berujungnya kita tidak punya ujungnya. Tapi kalau ke dalam, ketika kita menemukan sumber kebahagiaannya dengan sebuah cara, yaitu triknya kita tahu, yaitu dengan menemukan hal-hal yang membahagiakan. Jadi apapun yang kita lihat di luar membahagiakan. Jadi dalam segala situasi kita, kalau orang sudah bijaksana, dia bisa memilih apa yang membahagiakan di dalam kehidupannya, itu yang akan dia pikir. Jadi
Itu yang dia nikmati seperti yang disampaikan tadi. Seperti saya contohkan tadi, cerita tadi itu, walaupun di atas ada ular, di bawah ada singa atau harimau, tetapi dia melihat stroberi ini membahagiakan. Jadi dalam setiap momen kehidupan kita sesungguhnya ada momen-momen yang membahagiakan. Hanya saja mata kita itu lebih memilih hal yang menyedihkan atau hal-hal yang kita benci, sehingga apa yang terjadi, kita akhirnya sepanjang hari itu tidak bisa bahagia karena kita memilih hal-hal yang tidak membahagiakan di luar diri kita. Gitu. Jadi kalau kita pilih seperti ini, seperti Pak Gede bilang tadi, walaupun dia macet, ketika dia tersenyum, dia merasakan kebahagiaan. Atau dia hidupkan musik di mobilnya, dia berbahagia dengan apa yang dia dengar itu, walaupun di luar macet, gitu misalnya. Jadi dia bisa menyikapi keadaan di luar diri yang tidak membahagiakan dengan melakukan sesuatu yang membahagiakan. Itu cara orang mendapatkan kebahagiaan dari dalam. Baik para narasumber, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa di sesi berikutnya. Tentunya kami masih menunggu Anda untuk sharing di sini, berinteraksi atau berbagi di 036189484400 dan juga di 036189484401. Masih ada 2 buku lagi yang akan saya bagikan nanti. Tapi kami harus break sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi. Menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan, Optik Sahabat bagi-bagi hadiah. Dapatkan 8 sepeda motor, 20 smartphone, 100 LED TV, 200 rice cooker, dan 1.200 arloji hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, optik pilihan kita bersama. SMK Widya Mandala Badung dengan program keahlian mekanik otomotif, akomodasi perhotelan, dan jasa boga. Informasi hubungi 0361 742 1157. Halo adik-adik, pelajar TK dan kelas 1 hingga kelas 3 SD. Ikuti lomba mewarnai dengan tema Food Safety Masuk Desa. Minggu 21 Desember 2014 pukul 9 hingga selesai. Bertempat di Wantilan Gedung Pers Bali Kanada, Jalan Kebo Iwan 63A Denpasar. Rebut hadiah jutaan rupiah. Info dan pendaftaran Bali TV di 0361 427 372. Pak, ngapain selamat Pak? Oh ya, besok-besok jangan selamat lagi ya. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Mudah-mudahan nanti bisa rutin dilaksanakan setiap menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Panak tiang nih maling pipis, nak bisnis sabuk nih masuk TV. Kalau urusan sama Pan Kobar, silahkan sama Pan Kobar. Enggak, aku nggak mau ikut campur. Jadi bagaimana? Apa benar Pak Kobar mengiming-iming kalian untuk masuk TV? Lah. Sehat dan bahagia sepanjang hari adalah topik kita pada sore hari ini. Dan sehat dan bahagia sepanjang hari itulah yang diidam-idamkan oleh setiap orang. Termasuk saya juga pada sore hari ini merasa tapi merasa bahagia sekali dikelilingi oleh pakar-pakar kebahagiaan pada sore hari ini, termasuk juga Pak Gede. Nah, Pak Gede tadi waktu break kita sempat sharing dikit ya tentang ini ternyata bukan hanya Pak Gede yang mengubah pola makan Pak Gede dari 14 tahun yang lalu, tapi istri, kemudian anak-anak juga semuanya yang mengikuti ya. Pak Gede, tahan dulu, kita terima penelpon dulu. Om Swastiastu, selamat sore Pak Wirawan. Swastiastu. Swastiastu Pak Wirawan, di Singaraja. Swastiastu dalam para narasumber, khususnya Pak Gede Danawan. Ya, silakan. Yang bangga sebagai warga Singaraja dengan Pak Gede Niki. Salam Singaraja Pak Gede. Terus Pak Wirawan, ada yang ingin ditanyakan? Dengan tema sore Niki, yang kebetulan sesampun setahun tidak bisa beraktivitas fisik karena hambatan penyakit. Penyakit yang dia berita komplikasi kebetulan jantung sama ginjal. Di jantung yang oleh dokter di Denpasar dikatakan tidak ada masalah yang serius sebab sudah 2 kali melakukan kateterisasi. Katanya tidak ada masalah, tetapi yang merasakan sangat sekali ada masalah
di jantung gitu. Oke. Rasa kekhawatiran terlalu berlebihan, terus rasa cemas. Kemudian 6 bulan yang lalu oleh salah satu dokter di Denpasar diarahkan ke psikiater. Setelah yang dikonsultasi psikiater, memang sih ada sedikit perubahan, tapi yang rasakan hanya sedikit sekali. Melalui kesempatan ini, yang mohon kepada bapak-bapak narasumber, kiranya bisa berbagi dengan keadaan yang seperti ini. Mohon bantuannya. Suksema, Pak Wirawan. Suksema. Di Singaraja sudah bisa ditangkap maksudnya. Dr. Mus, ini seperti yang kita bahas tadi, ini orang yang merasa tanda kutip sakit itu sendiri. Apakah ini juga yang dirasakan oleh Pak Wirawan ini di Singaraja? Padahal dokter mengatakan tidak ada apa-apa dengan jantung dan juga ginjal beliau. Satu kata yang menjadi kunci tadi disampaikan sebagai penyebab dari apa yang dialami Pak Wirawan adalah dia merasa cemas dan khawatir. Dan ketika kita bicara tentang kecemasan dan kekhawatiran, dalam ilmu kesehatan kita mengenal sebuah penyakit yang disebut sebagai, sesungguhnya bukan penyakit, disebut sebagai psikosomatik. Jadi pasien akan mengalami rasa jantungnya berdebar kencang, tidak karuan. Kemudian tiba-tiba dia merasa sesak, seolah-olah dia kehabisan napas. Kemudian keringat dingin, kemudian dia sering merasa pusing atau melilit-lilit, atau kadang-kadang di dadanya dia merasa ada nusuk-nusuk yang dia pikir adalah serangan jantung. Gitu. Nah, kemudian ini membuat pasien-pasien seperti ini tidak berani tidur, atau dia bahkan takut bepergian, takut jatuh di mana-mana dan sebagainya. Sehingga mungkin itu sebabnya ketika diperiksa oleh dokter jantung dan tidak ditemukan hal-hal yang berbahaya, akhirnya disarankan ke psikiater untuk menanggulangi kecemasannya. Tetapi mungkin saja ketika sudah ditanggulangi, jadi psikiater sudah memberikan jalan keluar, tetapi kemampuan dia untuk mengatasi kecemasannya sendiri belum mampu. Sehingga perlu dilakukan pendekatan yang lebih mendalam lagi. Tentu kita harus memberikan dia jalan-jalan keluar. Karena orang-orang yang cemas seperti ini biasanya tingkat kecemasannya itu sudah sebagai program di batin bawah sadarnya. Walaupun dalam kenyataan pikiran sadar dia tidak ingin cemas, tapi batinnya sudah cemas, batin bawah sadarnya sudah cemas. Sehingga ketika mendengar ada orang mati, tiba-tiba dia merasa jantungnya berdebar. Jangan-jangan saya menyusul. Atau ketika mendengar berita ada orang sakit jantung, tiba-tiba jangan-jangan itu saya gitu. Itu kata jangan-jangan itu selalu tertanam di pikiran. Sehingga dengan kata jangan-jangan akhirnya dia jangin-jangin gitu. Jangan-jangan ditambah-tambahinnya. Begitu sedikit begini, jangan-jangan begini. Apa yang harus dilakukan seorang Bapak Wirawan ini sendiri? Kalau saya sih sarankan, karena ini tipenya adalah kadang-kadang kecemasannya sudah merupakan program di batin bawah sadar. Kita harus masuk ke batin bawah sadar itu untuk menghilangkan program itu. Dengan cara apa? Cara sederhana. Nanti Pak Wirawan sebelum tidur, nanti kita masuk ke gelombang pikiran alfa theta. Jadi mulai tidur, menjelang tidur itu kan kita agak ngantuk itu. Masukkan sebuah afirmasi. Jadi masukkan sebuah pernyataan. Contohnya begini Pak Wirawan. Nanti sebelum tidur, 30 menit sebelum tidur, benar-benar matikan lampu, matikan televisi, diam. Kemudian katakan seperti ini. Mulai malam ini saya bebas dari seluruh gejala cemas. Itu aja. Mulai malam ini tubuh saya bebas dari seluruh gejala cemas. Sehingga ketika tubuh kita diprogram seperti itu, maka setiap kecerdasan seluler yang ada dalam diri kita akan memprogram diri untuk tidak lagi memunculkan hal-hal atau hormonal-hormonal yang memicu stres, memicu kecemasan itu. Itu yang terjadi. Tapi itu lakukan setidak-tidaknya ya 3 minggu lah. Setiap malam sebelum tidur. Jadi begitu bangun pagi dalam kondisi kita masih begini, cepat katakan, hari ini saya bebas dari rasa cemas. Motivasi. Baik, luar biasa sekali. Ini bukan hanya untuk Bapak Wirawan saja, tapi seluruh masyarakat atau pemirsa Bali TV yang sedang menonton kita pada sore hari ini. Pak Gede, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV tentunya? Saya contoh nyata 14 tahun yang lalu sering sakit. Pokoknya dukun Bali, dukun Islam, dokter modern, uang habis, luar biasa. Ternyata dengan memilih pola hidup vegetarian, istri saya ikut, anak-anak saya 4-4-nya laki-laki itu dari dalam kandungan istri itu betul-betul
vegetarian total. Kami idealis memang. Jadi baik-baik aja. Salah satu cara untuk sehat lahir batin adalah bervegetarian. Salah satu cara. Tapi bukan satu-satunya. Yang kedua tersenyum. Tersenyum, tertawa. Pokoknya lakukan hal-hal yang membahagiakan. Kalau ada yang kegiatan kita menyedihkan, jadi stop itu. Jadi seperti kan bergosip keburukan orang itu kan mengundang penyakit juga itu. Ya lebih baik kita bergosip tentang kebaikan seseorang. Jadi tubuh kita memproduksi zat serotonin tadi itu. Walaupun saya pernah bercerita itu dari jam 3 sore sampai jam 6 pagi tanpa makan, tanpa minum, tapi masih sehat walafiat. Sharing. Karena sharingnya itu nutrisi. Nutrisi. Jadi sekali. Yang baik-baik itu, yang baik-baik. Lakukan hal yang baik. Ya, yang baik-baik pokoknya. Baik, Dr. Bayu. Ada yang disampaikan tentunya berhubungan dengan ibu-ibu hamil nih menghadapi persalinan, kemudian kehamilan mereka yang merasa sangat takut. Iya, banyak cara sebetulnya ya. Seperti yang diungkapkan Pak Gede tadi sama Dr. Wayan Mustika. Contoh yang tadi bagaimana kita mengisi alam pikiran bawah sadar tadi ya. Dan sering ada namanya, kalau Pak Gede menyebutnya mental block ya Pak Gede. Ya, mental block itu yang sering mengundang kecemasan. Ada namanya dari sisi ilmu hipnoterapi ya. Alam bawah sadar kita ini sebetulnya paling banyak berperan di kehidupan kita. Cuma kita nggak menyadari. Nah gitu. Jadi cara-caranya adalah bisa dilakukan seperti yang disampaikan Dr. Wayan tadi untuk Pak yang dari Singaraja tadi, Pak Wirawan ya. Lakukanlah itu berulang-ulang sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, karena memang pengetahuannya ada, pengetahuan medis seperti itu untuk mengisi namanya format alam bawah sadar, alam bawah pikiran bawah sadar kita. Nah itu yang lebih banyak diperankan nanti, sehingga yang jangan-jangan tadi, yang segala macam tadi yang berbau negatif itu bangkit menjadi yang berbau positif. Seperti apa yang disampaikan, diutarakan Pak Gede tadi, hendaknya berpikirlah yang positif. Termasuk pada kasus-kasus ke ibu hamil. Ya, salah satu caranya bagaimana bisa memasukkan pikiran seperti yang diungkapkan tadi, afirmasi pikiran alam bawah sadar ibu hamil ini untuk menghilangkan rasa kecemasannya. Caranya ya tidak berbeda dengan yang tadi disampaikan. Caranya adalah memasukkan informasi itu saat menjelang tidur dan bangun pagi. Baik, terima kasih Dr. Bayu. Dan singkat saja Dr. Mustika, bagaimana tips sehat dan bahagia sepanjang hari? Pilih sesuatu yang di kehidupan ini yang membahagiakan, karena setiap momen di kehidupan ini ada benih-benih kebahagiaan di situ. Tinggal kita belajar melihat dan mencermati benih-benih kebahagiaan itu saja. Baik, terima kasih sudah sharing di sini Dr. Mustika, Dr. Bayu dan juga Pak Gede. Dan bagi pemirsa yang sudah berhasil masuk menelpon kami tadi, ada 3 buku yang bisa Anda dapatkan, tentunya bisa dicari mulai besok di resepsionis Bali TV di jam kerja tentunya. Baik, saya Madi Sekudan Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.